Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Nah, pertemuan matematika hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Bagaimana sih? Yuk kita mulai. Bentuk umum bilangan berpangkat adalah A pangkat N, dengan N adalah bilangan pangkat dan A adalah bilangan pokok. Apa sih artinya A pangkat N? Artinya adalah kita mengalikan A sebanyak N kali. Jadi A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contoh ya. Ada 2 pangkat 5, berarti kita mengalikan 2 sebanyak 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 32. Nah, soal berikutnya ada negatif 3 pangkat 2. Kita perhatikan tanda negatif berada di dalam kurung. Berarti yang kita kalikan adalah negatif 3. Kita kalikan sebanyak 2 kali. Negatif 3 dikali dengan negatif 3. Negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. 3 dikali dengan 3 hasilnya 9. Soal berikutnya, negatif 3 pangkat 2. Sekarang kita lihat, tanda negatifnya tidak ada dalam kurungnya. Berarti yang kita pangkatkan adalah 3-nya saja. Seperti ini. Kita tulisnya negatif, kemudian dalam kurung 3 dikali 3. Berarti hasilnya negatif 9. Terlihat ya bedanya yang atas dengan yang bawah jika ada tanda dalam kurung. Paham? Selanjutnya, kita akan bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Lihat ya, dengan syarat bilangan pokoknya sama. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan. Contohnya, ada 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama-sama 2. Kalau seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Nah, setelah itu kita cari nilai 2 pangkat 7 dengan cara mengalikan 2 sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 7 kali. 5, 6, 7. Hasilnya 128. Paham? Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Nah, ini juga syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sama-sama 5. Berarti bisa langsung kita kurangkan saja. Berarti ini menjadi 5 pangkat 6 dikurang 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berarti kita kalikan 5 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 125. Paham?
Nah, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, jika seperti ini artinya A pangkat M dikali dengan N. Jadi pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Contohnya seperti ini. Ada 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Nah, berarti ini tinggal kita kalikan pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 2 dikali dengan 3 berarti menjadi 5 pangkat 6. Selanjutnya kita cari, kita kalikan 5 sebanyak 6 kali. Kemudian ini hasilnya adalah 15.625. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Kita tinggal mengalihkan saja pangkatnya. Paham? Sifat berikutnya yaitu A dikali B pangkat M, maka artinya adalah A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian yang terakhir, A dibagi B pangkat M, artinya adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, sifat ini mirip, hanya berbeda di tanda saja antara perkalian dan pembagian. Kita lihat contohnya ya. Ada soal 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti jadi 2 pangkat 2, kemudian tandanya perkalian. 3-nya juga kita pangkatkan 2. Nah, 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Hasilnya 4 dikali dengan 3 pangkat 2. Berarti 3 dikali 3. Hasilnya 9. Jadi 4 kali 9 adalah 36. Atau cara lainnya seperti ini. Kalian bisa kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 2 kali 3 hasilnya 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 artinya kan 6 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 36. Nah, sama ya. Jadi kalian mau mengerjakan pakai cara yang di atas atau cara yang di bawah, hasilnya akan sama. Paham? Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada 10 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4 dibagi dengan 100 pangkat 5. Kita jawab bersama-sama ya. Jadi kalau tadi pangkat dipangkatkan lagi berarti kita kalikan ya. 3 ini dikali dengan 4. Kita tulis berarti 10 pangkat 3 dikali dengan 4. Kemudian ini yang 100 dapat kita ubah nih supaya bilangan pokoknya sama-sama menjadi 10. Berarti kalau 100 itu didapatkan dari 10 kali 10. Lihat 10-nya ada 2, berarti bisa kita tulis jadi 10 pangkat 2. Jadi ini kita tulis saja dulu, dibagi dengan 10 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 5. Jangan lupa pakai tanda dalam kurung ya. Kita hitung 10 pangkat 3 dikali 4, berarti 10 pangkat 12 dibagi dengan 10 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. Artinya ini dikali. 2 dikali 5 hasilnya 10 ya. Berarti kita tulis 10 pangkat 10. Nah, ingat sifat yang tadi, kalau bilangan pokoknya sama dan bentuknya pembagian, kita tinggal kurangkan saja pangkatnya. Jadi 10 pangkat
12 dikurangi 10. Hasilnya 10 pangkat 2 yaitu 10 dikali dengan 10 hasilnya adalah 100. Paham? Soal yang kedua yaitu tentukan nilai dari bentuk berikut. Ada 3 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Oke, kita bahas bersama-sama. Pertama, kita lihat apakah pembilang dapat kita operasikan dengan sifat-sifat tadi? Ternyata tidak ya, karena bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 3, yang satu lagi 2. Begitu juga dengan penyebutnya. Kita tidak bisa langsung operasikan dengan sifat-sifat yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat. Yang bisa kita lakukan adalah dengan pembagian. Membagi pembilang dengan penyebut yang bilangan pokoknya sama. Kita lihat ya. Nah, yang ini 3 pangkat 3. Nah, ini bilangan pokoknya sama dengan yang ini. Bentuknya pembagian, berarti kita tulisnya dengan dikurang ya. 3 pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian tandanya perkalian. Nih, berarti dikali dengan, sekarang kita lihat. Ini 2 pangkat 4, berarti bisa kita operasikan dengan yang ini, 2 pangkat 2. Berarti kita tulis pembagian, lalu bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal kita kurangkan. Berarti hasilnya 3 pangkat 3 dikurangi 2, yaitu 3 pangkat 1. Satunya tidak perlu kita tulis, jadi 3 saja. Dikali dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2. 2 pangkat 2. Atau artinya 3 dikali dengan 4, hasilnya adalah 12. Paham? Ya, sekian untuk materi bilangan berpangkat bulat positif hari ini. Semoga kalian mengerti apa yang kita pelajari. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.